Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis stasioner dan nilainya. Pertama kita harus mengetahui dasarnya dulu. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, jika kita memiliki fungsi X, maka turunan satunya, f aksen X-nya jika sama dengan 0 itu dia stasioner. Jika f aksen X-nya kurang dari 0, itu berarti kurvanya itu sedang turun. Jika f aksen X-nya itu lebih dari 0, itu kurvanya berarti lagi naik. Nah, saya akan membahas jenis stasioner. Yang mana jenis stasioner itu ada 3, ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Tapi saya akan menjelaskan titik balik maksimum dan titik balik minimumnya aja. Untuk mencari titik balik maksimum dan titik balik minimum, kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan cara uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, untuk uji turunan pertama, nah, ini kita untuk mencari titik balik maksimum dan minimum dan nilai maksimum minimumnya, kita bisa menggunakan uji turunan pertama dengan bantuan garis bilangan. Jika f aksen X untuk X kurang dari A, ini X kurang dari A ya, yang bagian sini. Kalau misalnya dia itu f aksen X-nya lebih dari 0, yang mana berarti kurvanya naik, dan f aksen A sama dengan 0 di sini, dan f aksen X kurang dari 0 untuk bagian X lebih dari A, itu berarti dia merupakan titik maksimum, titik balik maksimum. Karena kan yang X kurang dari A-nya itu f aksen X lebih dari 0, yang mana berarti kan dia kurvanya naik, dan untuk X lebih dari A itu f aksen X-nya kurang dari 0, yang mana dia turun, berarti kan dia naik terus dia turun, berarti itu titik balik maksimum. Nah, selanjutnya ini untuk titik balik minimum. Titik balik minimum. Nah, ini titik balik minimum kan. Kita pakai garis bilangan juga. Nah, ini kalau misalnya untuk X kurang dari A, jika f aksen X-nya kurang dari 0 di bagian X kurang dari A, berarti kan itu fungsinya turun. Fungsinya, grafiknya turun. Terus untuk f aksen A itu sama dengan 0 di sini, stasioner. Lalu untuk X lebih dari A, itu f aksen X, nilainya f aksen X lebih dari 0, berarti kan dia naik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya titik f aksen A-nya ini adalah titik minimumnya. Jadi kita pakai dasar-dasarnya yang tadi ya. Kalau misalnya f aksen X kurang dari 0 itu grafik turun, f aksen X lebih dari 0 grafiknya naik. Nah, sama kayak di sini kita gunain dasar-dasar yang tadi. Kalau misalnya kita ditanya titik balik, kalau
Kalau misalnya kita ditanya titik balik, berarti itu bentuk jawabannya itu koordinat. Yang mana koordinatnya itu A, F, fungsi A fungsi A. Kalau ditanya titik balik. Kalau misalnya ditanyanya nilai max atau nilai min, itu berarti yang kita jawab itu fungsi A aja, hasil dari fungsi A. Oke. Ini dia nomor 9. Pertanyaannya nilai stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 adalah. Nah, kita turunin dulu fxn x-nya 3x kuadrat, kita turunin ya, min 6x. Nah, ini fungsi turunan pertamanya. Nah, di situ karena nilai stasioner fungsi itu bisa didapat dari fxn x sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Terus nanti kita dapat 3x kali x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya ini sama dengan 0 dan x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, habis itu kita akan menentukan nilai maksimum minimum titik kedua titik ini pakai garis bilangan. Nah, nanti kita uji nih di daerah sini, di daerah ini sama ini itu kurvanya lagi naik atau turun, supaya kita mengetahui ini 0 sama 2 itu lagi di posisi maksimum apa di posisi minimum, karena ini kita pakai uji turunan pertama. Nah, misalnya untuk kurang dari 0 kita pakai minus 1. Di antara 0 dan 2 kita pakai 1. Dan lebih dari 2 kita pakai 3. Terus kita uji aja titiknya. Kita substitusiin ketiga nilai ini ke fxn x supaya kita dapat dia lagi naik atau lagi turun kurvanya. Fxn min 1 3 kali min 1 kuadrat min 6 min 1 kan kuadrat jadi 1, berarti 3 min 6 kali min 1 berarti kan jadi positif 6, jadi 9. Nah, 9 ini kan lebih dari 0, berarti nilai fxn min 1 nya ini lebih dari 0. Nah, tadi di depan kan kita udah bahas kalau misalnya fxn x lebih dari 0 itu kurvanya lagi naik, berarti di sini itu dia lagi naik. Habis itu kita coba yang di antara 0 sama 2. Kita fxn 1 sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1. Betul apa betul? Betul. Ini jadi 1 kuadrat 1 kali 3, 3. Min 6 kali 1, min 6. Berarti minus 3. Nah, ini kan kurang dari 0 kan guys, min 3 itu. Berarti nilai fxn 1 itu kurang dari 0. Nah, tadi di depan fxn x kurang dari 0 itu kurvanya lagi turun. Kurvanya ya lagi turun, berarti dia turun. Terus kita uji yang untuk bagian sininya. Fxn 3. Fxn 3 sama dengan 3 kali 3 kuadrat min 6x. Ini kan 3 kuadrat 9, 9 kali 3 27. Min 6 kali 3, 6 kali 3 18 sama dengan 9. Nah, ini kan lebih dari 0, berarti nilai fxn 3 nya itu lebih dari 0. Berarti
Tadi karena lebih dari 0 berarti dia naik. Nah, ini kan kita udah dapet nih gambaran ketiga daerahnya, itu kurvanya lagi naik apa lagi turun. Misalnya A-nya 0, berarti dia lagi di nilai maksimum. Kalau A-nya di 2 berarti nilainya lagi minimum. Kelihatan kan? Naik turunnya. Nah, kan ini ada tanda-tandanya kan. Kalian tinggal lihat aja ini lagi di maksimum apa lagi di minimum. Kelihatan lah ya kan. Itu kita hitung nih guys, nilai maksimum apa nilai minimum. Misalnya kita nilai maksimum, berarti kita substitusiin F aksen taruh. Karena tadi di awal kan kita udah jelasin ya, kalau misalnya kita mau nyari nilai maksimum minimum berarti F fungsi A. Nah, A-nya kan yang ada di sini kan. Berarti kita masukin nih antara 0 sama 2. Untuk nilai maksimum itu ada di kalau A-nya 0. Berarti FA-nya sama dengan F0. Fungsi 0 itu kita substitusiin aja ke yang awal. Persamaan yang awal berarti 0 pangkat 3 min 3 kali 0 kuadrat plus 2. Jadi F0 itu sama dengan 2. Ini nilai maksimumnya berarti 2. Ada gak? Ada di A. Tapi kita coba hitung nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu ada di ketika A-nya itu 2. Sama dengan 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat plus 2. Berapa nih? 8 min 12 plus 2 sama dengan min 2 ya. Ini nilai minimumnya. Nah, karena nilai minimum mana? Ini nilai minimumnya 0 berarti salah. Nilai minimumnya min 3 berarti salah. Berarti yang benar adalah yang A. Nah, selanjutnya kita akan membahas uji turunan kedua. Kalau di uji turunan kedua itu, jika fungsi X, f aksen X, kan ini stasioner ya, berarti f aksen X-nya itu sama dengan 0. Dan f double aksen atau turunan keduanya itu kurang dari 0, maka A, fungsi A itu adalah titik balik max. Jadi ketukar gitu ya, kalau misalnya tadi f aksen X kurang dari 0, turunan pertama kurang dari 0, itu kan turun ke arah minimum kan. Tapi kalau misalnya uji turunan kedua atau f double aksen X kurang dari 0, itu merupakan titik balik maksimum. Nah, untuk nilai maksimumnya, nilai maksimumnya itu adalah fungsi dari A itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau misalnya ini sama ya, turunan pertamanya f aksen X sama dengan 0, stasioner, dan fungsi turunan keduanya itu lebih dari 0, maka ini merupakan titik balik minimum.
sedangkan nilai minimumnya itu adalah fungsi A itu sendiri. Oke, untuk nomor 11, nilai minimum dari fungsi X dari 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X dalam interval X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk ini tinggal kita substitusikan aja nilainya. Fungsi 0 sama dengan 2,3 min 9 0 kuadrat plus 12 kali 0 sama dengan 0. F1 ini berarti sampai 3 ya, kita ngerjainnya 2 pangkat 1 3 min 9 1 kuadrat plus 12 kali 1 2 min 9 plus 12 5 ya, 5. Si 2 nya 2 kali 2, ini tinggal kita substitusiin aja ya nilai X nya, min 9 2 kuadrat plus 12 kali 2 8 16 tambah 24 dengan 4. Nah, yang terakhir X sama dengan 3 3,3 tambah minus 9 kali 3 kuadrat plus 12 kali 3 54 min 9 kali 9 81 plus 36 9. Berarti kita dapat nilai X nya interval 0 itu yang paling kecil, nilai paling minimumnya kan ada 0, 5, 4, sama 9. Berarti kita ambil yang paling kecil 0. Berarti nilai minimum dari fungsi X 2X pangkat 3 min 9X kuadrat plus 12X dalam interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 3 adalah yang A, 0. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan atau bisa dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.